Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada video kali ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya tentang materi eksponen dan logaritma, eksponensial dan logaritma. Tapi pada video kali ini kita gabung materinya karena materinya ini bersifat soal cerita, yaitu tentang masalah yang melibatkan eksponensial dan logaritma di kehidupan sehari-hari. Yang pertama akan saya contohkan masalah mengenai eksponensial di kehidupan sehari-hari dan bagaimana cara menyelesaikan soalnya. Karena ini mungkin salah satu contoh soal aja ya. Jadi saya memberikan 3 contoh soal. Eksponensial 2 soal, dengan logaritma juga 1 soal aja. Oke. Langsung saja saya share screen dan siapkan buku dan alat tulis kalian. Oke, sudah saya share screen. Kita mulai ya. Masalah yang melibatkan fungsi eksponensial dan logaritma. Judulnya itu. Masalah yang melibatkan fungsi eksponensial dan logaritma. Oke. Nah, yang pertama adalah masalahnya, materinya itu adalah pertumbuhan dan peluruhan. Pertumbuhan dan peluruhan. Nah, kalau pertumbuhan kan kalian sudah biasa ya mendengar kata pertumbuhan ya. Pertumbuhan itu pertambahan ya, pertambahan. Sementara kalau peluruhan itu adalah pengurangan. Peluruhan luruh seperti benda ya, luruh berkurang. Nah, pertumbuhan dan peluruhan merupakan penerapan fungsi eksponensial dalam ilmu fisika, biologi, kimia, maupun ekonomi. Ya. Misalnya kecepatan pertumbuhan suatu bakteri dalam keadaan tertentu atau virus seperti ini yang sedang kita alami saat pandemi ini, yaitu kecepatan pertumbuhan virus corona di kehidupan manusia. Misalnya, nah tadi keadaan tertentu berbanding lurus dengan banyak bakteri pada saat itu. Kecepatan reaksi zat-zat kimia berbanding dengan banyaknya zat pada saat itu. Jadi pertumbuhan, pengurangan, peluruhan. Oke. Contoh ya, contoh soal. Contoh soal di slide berikutnya. Contoh soal. Saya hapus, kalian catat. Contoh soal. Yang pertama, misalkan ya, soalnya adalah populasi ayam di suatu peternakan adalah 100 ekor. Ya. Setiap bulan
populasi naik 20%. Lalu tentukan banyak populasi ayam dalam jangka waktu setahun. Oke, jawab. Saya baca lagi, soalnya populasi ayam di suatu peternakan adalah satu sektor. Setiap bulan populasi naik 20%, tentukan banyak populasi ayam dalam jangka waktu setahun. Nah, ini kita kerjakan dengan menggunakan cara eksponensial ya. Keterangan di sini kita tulis, misalkan ya, saya ingin buat Y0 itu sama dengan populasi semula P% adalah kenaikan, persentase kenaikan. Kenaikan populasi. Lalu N lalu JN, jelek tulisannya. JN itu populasi dalam waktu. Populasi N. Waktu misalnya N-nya berapa? Kan 1 tahun ya, berarti N waktu berarti 1 tahun. Nah, sekarang kita kerjakan ya, ini kalian tulis dulu. Saya hapus. Nah, pertama kita hitung per bulan dulu. Kita hitung per bulan. Maka ayam setelah, nah, tadi kan per hari dia. Kan kita hitung per bulan, nanti baru per tahun. 1 bulan. Rumusnya itu berarti kan J1 ya. Kan JN. Setelah 1 bulan tuh J0-nya. Nilai awalnya J0 ditambah J0 dikali P%. Nilai awal ditambah nilai awal dikali persenan. Di sini J0 dalam kurung 1 plus P%. Nah, ini kita perumpamaan notasinya. Oke. Berarti di sini J0 1 plus P% pangkat 1 ya. Karena dia bulan ke-1 nih, pangkat 1. Oke, setelah bulan, ini kan bulan 1 ya. Sekarang setelah bulan 2. Setelah 2 bulan, berarti kan J2 sama dengan J1 ditambah J1 dikali P%. Maka dari itu dia J1 dalam kurung 1 plus P% sama dengan J0 1 ditambah P% dikali P1 plus P% lagi. Karena kan 2 kali ya, bulan kedua ya. Jadi 1 plus P%-nya itu 2. Maka sama dengan J0 1 plus P% kuadrat. Oke. Saya hapus, kan catat dulu. Nah, maka dari itu kita analogikan ya.
perhatikan. Kita analogikan. Berarti kalau J3 itu sama dengan J0 1 plus P% pangkat 3. Kan? Nah, kalau setelah N bulan, maka kebentuk nih rumus nih, yaitu Jn sama dengan J0 kurung buka 1 plus P% pangkat N. Ya. Jadi, kan karena kita udah punya rumusnya, jadi setelah 1 tahun, yaitu 12 bulan, jumlah populasi ayam adalah kita hitung ya, berarti J12 sama dengan 100 1 plus 20% pangkat 12 ya. P persennya tadi ya 20 ya. Maka dari itu kan sama dengan 100 dalam kurung 1 ditambah 20% itu kan 0,2. Pangkat 12 itu sama dengan 100 1 tambah 0,2 1,2 pangkat 12. Itu oke. Kita buat grafiknya nih jawabannya ya. Kita buat grafiknya. Jangan N ya. Sini 0. Sini J ya. Oke. Berarti kan awalnya dia mula 1. Lalu berakhir di bulan kedua, di 1 tahunnya 12, bulan ke-12. Awalnya itu dia 100 ya. J0-nya itu 100. Lalu muncul 120. Lalu terakhir 89,1. 91,6. Nah, di sini kan. Dimulai dari 100 ke 120 terus naik ke 96. Ketemu sini di bulan ke-12. J12-nya itu J12-nya sama dengan 101,2 pangkat 12. Nah, ini 101,2 pangkat 12 itu hasilnya di sini ya. 891,6. Itu maka dari mana 891,6 tersebut. Oke, kalian catat ya. Kalian catat terlebih dahulu, ini agak panjang. Mungkin kalau secara logika lebih gampang ya, langsung dikerjakan karena kita menggunakan rumus secara teori eksponensial, jadi agak berbelit-belit muter-muter. Kalian catat terlebih dahulu. Kita lanjut ke contoh berikutnya. Contoh kedua. Contoh kedua yaitu soalnya massa Y gram suatu radioaktif
yang mengalami penyusutan dalam tahun ya. Ditentukan oleh rumus Y sama dengan 10 kurung setengah pangkat 1/25. Oke nih ketentuan soalnya. Bukan 1 deh. T ini. T ya. Aduh jelek banget. T ya, ini T ya. T/25. Nah, ditanyakan A. Pertanyaannya adalah berapakah masa Y mula-mula? Berapa masa Y mula-mula? Mula-mula. Apabila T-nya waktunya adalah menulis T. Apabila T-nya sampai 0. Lalu berapa masa Y setelah 80 tahun? Nah, itu dia tuh. Ini pakai eksponen ya. Jadi kita bisa menghitung beberapa puluh tahun ke depan, beberapa ratus tahun ke depan dengan konsep eksponen. Nah, kita jawab pertama grafik fungsi E. Grafik fungsi E sama dengan 10 setengah pangkat T/25 ya. T/25 kita buat grafiknya nih ya. Kita buat grafik. Kan gambar yang bagus ya. Nggak usah. Oke. Ini T ya. Kita anggap aja rentang waktunya. Ini fungsi Y-nya. Mula-mula kan 0 ya. Mula 0. Nah, kita rentang waktunya misalnya di sini 25. Kalau udah 25 detik ya. 25, lalu di sini 50. 75. Lalu 100. Terakhir. Misalkan mula-mula di sini T-nya itu kan 25 bagi yang paling kecil kan 5 ya. Lalu 10. 5 kan kedua 5 nih. Detik pertama. Berarti kan di sini 25 ya. 25,5 berarti kalau 50 makin kecil ya. 50 itu berarti 50-nya 5 dibagi 2. 75 juga makin kecil. 75 berarti 5/4. 100 apalagi ya makin kecil. 100 itu 5/8. Oke. Lalu yang terakhir adalah 10. 10 itu berarti 0,10. Tarik guys.
Ih, nggak kena, Nggak usah kena nih titik-titiknya ya, kalian kenain ya. Di 10, ke 5, titik-titiknya ya. Ntar grafiknya landai nih, turun. Gitu. Nah, gitu. Grafiknya turun. Nah, keterangannya itu nah, di sini untuk T0, ini kan terus di bawah ya, untuk T-nya sama dengan 0, maka ini sama dengan 10 pangkat setengah ya. 0. Berarti artinya 10 kali 1. Artinya 10 gram. Ini makanya kenapa 10 nih. Lalu untuk T, lalu berikutnya sini, untuk ini kan terus di bawah aja ya. Kalau di buku itu di bawah nih karena saya nggak muat nih. Untuk T-nya sama dengan 80. Aku tahun tadi. Maka masanya berarti sini Y sama dengan 10 setengah ya. Pangkat 80 T-nya masukin 60/25. Maka sama dengan 10 setengah itu kan 0,5 pangkat 80 bagi 25 itu 3,2. Maka hasilnya adalah 1,088. Nah, oke gitu ya. Itu ini sedikit contoh, salah satu contoh tentang penggunaan permasalahan yang melibatkan eksponensial di kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Oke, kalian catat terlebih dahulu. Ini saya hapus ya. Kita lanjut ke contoh terakhir. Contoh terakhir. Nomor 3. Nah, ini contoh logaritma ya. Ini logaritma, soal logaritma. Soalnya itu adalah Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi meramaikan bahwa jumlah tenaga kerja itu N yang diserap oleh BUMN ditentukan oleh rumus N sama dengan 0,04 pangkat 0,5 T. Oke. Pangkat 0,5 pangkat T lagi. T-nya pangkat. Di mana N adalah jumlah guru setelah datang. Pertanyaannya adalah berapa
jumlah buruh setelah 4 tahun. Nah, ini pakai rumus ini ya. Coba jangan lagi soalnya. Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi meramalkan, bukan meramalkan ya, meramalkan, ya, meramalkan bahwa jumlah tenaga kerja disimbolkan dengan N, yang diserap oleh BUMN ditentukan oleh rumus. Rumusnya N sama dengan 200 kali 0,04 pangkat 0,5 pangkat T kali. Jadi atas 0,5 dipangkatkan T kali. Oke. Di mana N adalah jumlah buruh setelah T tahun ya. T itu merupakan tahun. Berapa jumlah buruh setelah 4 tahun? Ditanya Pak. Jawab. Jawab. Nah, saya hapus ya. Jawab. Nah, ini kan N-nya. N sama dengan 200 ya. 200 0,04 pangkat 0,5 pangkat T. Nah, ini pertama untuk 3 ya. Untuk tahun ketiga. Berapa jumlah buruh setelah 4 tahun? Nah, kita kenapa ambil 3 itu? Karena dia sebelum 4 tahun. Kita coba dulu. Biar dapat rumus. Kayak contoh yang sebelumnya. Ini sama dengan 3, berarti sini N-nya sama dengan 200 0,04 pangkat 0,5 pangkat 3. Oke. Berarti log. Kita pakai logaritma. Log N sama dengan log 200 kali 0,04 pangkat 0,5 pangkat 3. Oke. Sama dengan log 200 tambah dipisah ya. Log 0,04 pangkat 0,5 pangkat 3. Lalu di sini log 200 tambah 0,5 pangkat 3 ya, turun ya pangkatnya ya. Dikali log 0,04. Log 100, log 200 adalah 2,3010. Ini pakai kalkulator ya. Ditambah 0,5 pangkat 3 yaitu 0,125, yaitu 0,5 dikali 0,5 kali 0,5 dikurang log 0,04 kalkulator yaitu dikali minus 1,3979 seperti itu. Maka dari itu 2,3010 dikurang 0,125 dikali minus 1,3979 yaitu minus 0,17. Berarti 2,3010 dikurang 0,1747. Berarti hasilnya log N-nya 2,1263. Oke.
Ya, kayak nanti tulis di bawah ya, di bawahnya ini karena saya nggak muat. Maka dari itu n-nya itu kan log n-nya 2,1263. Berarti n-nya sama dengan 10 pangkat 2,1263. Oke, sama dengan 10 pangkat 2,1263 faktor 133,75. Seperti itu. Maka dari itu n-nya adalah kita bulatkan 133,75 adalah 134. Bulatkan ke atasnya. Nah, ini kita dapat jawabannya. Jadi setelah 3 tahun jumlah buruhnya adalah 134 orang. 134 orang jumlah buruhnya. Seperti itu ya. Aduh, agak panjang ya. Ya udah kalian catat ya. Kalian catat di catatan kalian sebagai arsip, sebagai salah satu contoh dari permasalahan yang melibatkan eksponensi dan logaritma. Oke, saya akhiri video pembelajaran ini. Sekian untuk pembelajaran materi permasalahan apa tadi judulnya? Saya lupa nih. Masalah yang melibatkan fungsi eksponensial dan logaritma. Kita sudah membahas 3 soal. Oke. Jangan lupa di-upload di Google Classroom. Oke, akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.